Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfaiyah dengan NIM 212050023 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil lembar kerja mata kuliah PLP Perencanaan Pendidikan. Baik, langsung saja. LK1 membahas tentang analisis capaian pengembangan 8 standar nasional pendidikan di sekolah atau madrasah. Yang pertama, analisis pengembangan standar isi. Capaian kinerja dalam peningkatan standar isi saat ini menunjukkan beberapa perkembangan yang signifikan. Dokumen kurikulum 13 sudah tercapai 100%, kemudian dokumen 2 kurikulum seperti RPP kurang dari 100%, tetapi telah memenuhi SNP. Di MTSN 9 Nganjuk ini, untuk kelas 7-8 menggunakan kurikulum Merdeka, dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum 13. Yang kedua, analisis pengembangan standar proses. Capaian kinerja dalam peningkatan ditinjau dari aspek standar proses di MTSN 9 Nganjuk menunjukkan beberapa perkembangan penting. Pertama, materi pembelajaran digital untuk setiap mata pelajaran telah tersedia dalam bentuk e-book, video, dan animasi. Kemudian diintegrasikan dalam e-learning madrasah menggunakan aplikasi e-learning dari Kementerian Agama. Yang kedua, proses kegiatan belajar mengajar berpedoman pada prosedur pembelajaran saintifik yang mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pembiasaan ibadah yaumiyah dan peningkatan iman dan takwa berjalan dengan baik. Yang ketiga, analisis standar sarana dan prasarana. MTS Negeri 9 Nganjuk telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup representatif guna menunjang penyelenggaraan program pendidikan. Untuk madrasah diupayakan pengembangannya baik dalam kuantitas dan kualitas guna mendukung terwujudnya MTS Negeri 9 Nganjuk menjadi lembaga pendidikan Islam yang unggul. Namun, pada untuk saat ini, di madrasah ini tidak memiliki ruang laboratorium yang kemarin asalnya ada, namun tetapi dikarenakan kurangnya kelas untuk proses belajar mengajar sehingga lab yang dulu dirubah menjadi ruangan kelas. Tetapi, MTS Negeri 9 Nganjuk berupaya untuk melengkapi fasilitas dan sarana pendidikannya, sehingga dapat memenuhi tuntutan stakeholders akan kualitas proses dan layanan pendidikan yang diselenggarakannya. Yang keempat, analisis pengembangan standar kompetensi lulusan. Nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM mata pelajaran pada setiap jenjang menunjukkan progres kemajuan. Kemudian sebaran kegiatan lulusan atau alumni sudah terdokumentasi, dan penentuan kriteria kelulusan mengalami peninjauan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kelima, analisis pengembangan standar penilaian. Yang pertama, sudah terdokumentasikannya proses dan hasil penilaian autentik kurikulum 2013, kemudian pengelolaan program ulangan harian, PTS dan PAT juga sudah berjalan dengan baik. Kemudian penyempurnaan standar baku format laporan hasil belajar peserta didik, dan di MTSN 9 Nganjuk juga menggunakan aplikasi rapor digital dalam pelaporan hasil belajar siswa. Kemudian yang keenam yaitu analisis pengembangan standar pembiayaan. Di MTSN 9 Nganjuk sudah terwujud laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, terlaksananya program kegiatan sesuai dengan anggaran, dan optimalisasi serapan anggaran pos dan DIPA sudah berjalan dengan baik. Yang ketujuh, analisis pengembangan peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan. Yang pertama, meningkatnya kegiatan musyawarah guru mata pelajaran, baik itu di internal maupun provinsi, kemudian pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan yang selanjutnya meningkatkannya jumlah pendidik yang berkependidikan S2. Kemudian yang kedelapan, analisis pengembangan standar pengelolaan. Rumusan visi, misi, dan tujuan MTS Negeri 9 Nganjuk disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam penerapannya, rencana kerja MTSN 9 Nganjuk mengacu pada rumusan visi, misi, dan tujuan MTS Negeri 9 Nganjuk disusun berdasarkan rencana kerja jangka menengah tahun 2024 sampai 2029 dan rencana kerja tahunan. Kemudian LK2 membahas tentang sasaran kegiatan dan pengukuran indikator pencapaian sasaran kegiatan. Yang pertama, tujuan lembaga pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama untuk 5 tahun ke depan. Di Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Nganjuk mendukung pelaksanaan 2 dari 6 tujuan Kementerian Agama, yaitu 1. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan berkualitas. Kemudian yang kedua, peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani, dan responsif. Yang kedua, sasaran kegiatan lembaga pendidikan untuk 5 tahun ke depan. Di antaranya yaitu 1. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama.
Kemudian yang kedua, meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif. Dan yang ketiga, meningkatnya kualitas penilaian pendidikan. Yang ketiga, pengukuran indikator sasaran kegiatan. Untuk menghitung indikator diperlukan rumusan cara pengukurannya, penanggung jawab, sumber data, dan periode pelaporan. Contoh pengukuran indikator sasaran kegiatan. Salah satunya yaitu sasaran kegiatan menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama. Cara pengukurannya yaitu dengan jumlah siswa yang sudah memperoleh pendidikan agama bermuatan moderasi beragama dibagi jumlah keseluruhan siswa dikali 100%. Kemudian LK3 membahas tentang target kinerja kerangka pendanaan. Yang pertama, target kinerja lembaga pendidikan untuk 5 tahun ke depan. Dalam rangka menjalankan tujuan dan sasaran kegiatan yang sudah disebutkan di penjelasan LK2 tadi, pada tahun 2023, MTSN 9 Nganjuk melalui satu program, yakni program pendidikan Islam. Sementara itu, mulai tahun 2024, MTSN 9 Nganjuk menjalankan arah kebijakan tersebut menjadi dua program, yaitu program dukungan manajemen dan program PAUD dan wajib belajar 12 tahun. MTS Negeri 9 Nganjuk menetapkan 3 tujuan dan telah dilengkapi dengan 26 sasaran kegiatan yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh MTSN 9 Nganjuk dalam 5 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, kerangka pendanaan untuk 5 tahun ke depan. Rencana kebutuhan anggaran Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Nganjuk dalam 5 tahun ke depan menggunakan jenis sumber dana rupiah murni. Namun demikian tidak menutup kemungkinan dapat menggunakan jenis sumber dana lain seperti surat berharga syariah negara, dana hibah BOP, APBD, dan komite. Rencana kebutuhan anggaran ini dialokasikan untuk seluruh program lingkungan Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Nganjuk. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.